Harapannya kan itu dibuka ke publik supaya informasi yang hoax itu bisa kita jawab. Kuala Namu ini saya menunjukkan bahwa PR pemerintah lemah, ya, PR Kementerian BUMN maupun PR Angkasa Pura II. Saya juga membaca di media berita ini ya, dan juga mencoba mempelajari. Tapi juga penjelasan Pak Tiko pada kami dalam rapat kerja ini juga kurang detail. Ya, kalau kita mau jujur, urusan Kuala Namu itu sebenarnya kan proses tender yang sudah lama berjalan. Ya, tapi memang komunikasi Kementerian BUMN, komunikasi Angkasa Pura II dalam rapat kerja maupun RDP ke Komisi 6 tidak diungkap. Tiba-tiba kita mendengarkan pengumuman tanggal 23 November Angkasa Pura II ya ingin bekerja sama dengan pemenang tendernya yang namanya GMR, ya, konsorsium dari India yang merupakan pengelola bandara New Delhi, Hyderabad dan juga Charles de Gaulle di Prancis. Ya, ini pemain besar lah. Nah, di mana kita mendengar bahwasanya ternyata Angkasa Pura II membuat joint venture GV ya dengan GMR itu di Angkasa Pura Aviasi, di mana sahamnya Angkasa Pura II itu 51%, lalu GMR ini 49%. Tapi juga Pak Tiko tidak menjelaskan juga ke kita secara detail bagaimana ada kewajiban setelah nanti ya investasi kerjasama ditandatangani, kemungkinan besar yang saya dengar informasi juga, nanti tolong dijelaskan secara detail kita, 23 Desember nanti tanda tangan, pihak GMR itu akan memberikan yang namanya upfront payment kepada kita 1,58 triliun, di mana uang 1,58 triliun itu bisa dipergunakan oleh AP2 untuk melakukan pembangunan bandara baru atau revitalisasi bandara-bandara yang sudah existing. Misalnya bandaranya Pak Martin Manurung di Silangit itu yang sudah berkali-kali minta anggaran tambahan runway tapi tidak bisa terwujud. Mungkin dengan ini uangnya bisa dipakai untuk bangun tambahan perpanjang runway. Nah, lalu apalagi itu juga nggak disampaikan bahwa kewajiban GMR itu berinvestasi 56 triliun selama 25 tahun. Ya, selama 25 tahun, di mana 25 tahun itu tidak bisa diperpanjang, hanya sekali. Ya, 25 tahun harus dikembalikan negara dan tidak bisa diperpanjang. Dan juga tidak dijelaskan juga ke kita semua tadi oleh Pak Tiko bahwa dalam 3 tahun pertama GMR ini wajib ya mempersiapkan anggaran capex 3 triliun ya, 3 triliun untuk membangun infrastruktur bandara Kuala Namu, di mana runway-nya ditambah dari 1 jadi 2. Lalu kapasitas gedungnya ditambah. Dulu sekarang 10 juta penumpang. Lalu akan ditambah karena memang sudah over capacity. Lalu juga infrastruktur lain itu tidak jelaskan. Nah, ini PR kita Mas Bimo ke depan, bagaimana komunikasi kita dengan Menteri BUMN, Kementerian dan juga BUMN sebelum melakukan aksi-aksi korporasi, infokan ke kita supaya kita bisa saling support dan juga menepis isu bahwa adanya pengalihan aset, menepis isu adanya penjualan aset. Nah, padahal 100% sekali lagi ya Bandara Kuala Namu ini masih dikuasai oleh AP2. Ya, hanya kerjasama konsensi. Mau di kerjasama konsensi pun di GV ini juga Angkasa Pura juga masih dominan 51%. Dan setiap tahun ya GV ini harus menyetor dividen juga yang akan mendapatkan keuntungan negara. Nah, ini perlu evaluasi kita bagaimana komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau betul Pak dan perlu Pak Menteri, saya usulkan nanti setelah tanda tangan kontraknya dibuka saja ke publik supaya tidak ada kecurigaan, sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh, sehingga kerjasama ini yang tujuannya baik ya, bagaimana Kuala Namu nanti bisa menjadi hub internasional ya. Kan harapannya dengan memberikan ke GMR kan ya penerbangan dari Asia Selatan, dari India, Sri Lanka, ya, Bangladesh dan berbagai negara lainnya, Pakistan yang terbang ke Australia, Selandia Baru itu bisa mampir di Kuala Namu. Bukan lagi kita lihat kalau malam-malam orang tiduran tuh di Bandara Kuala Lumpur maupun di Bandara Changi. Harapannya kan itu dibuka ke publik supaya informasi yang hoax itu bisa kita jawab.